Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Kusumaningsari. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Disposisi Surat di Universitas yang disingkat SIDSU. Yang pertama, latar belakangnya. Majunya perkembangan teknologi informasi sudah mencapai taraf sebagai kebutuhan, sehingga semua lapisan masyarakat termasuk mahasiswa, dosen, dan staf perguruan tinggi tergerak untuk maju dan menggunakannya agar efektifan dalam bekerja. Arsip yang tersimpan ada beberapa macam, diantaranya surat masuk umum, arsip kemahasiswaan, arsip akademik, surat keluar seperti penugasan, surat pemohonan, dan lain-lain. Yang kedua, pengertian. Program Sistem Informasi Disposisi Surat di Universitas atau yang disingkat SIDSU ini merupakan sebuah program yang diolah untuk mempermudah dalam pencarian data dari surat masuk dan surat keluar. Dengan memasukkan tanggal dan jenis surat, kita bisa melihat data surat yang kita inginkan. Yang ketiga, perancangan. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menganalisis kebutuhan, apa yang dibutuhkan untuk pembangunan sebuah sistem, yaitu sistem informasi disposisi surat di universitas, dan kemudian mulai merancang desain tampilan antarmuka dari sistem yang akan dibangun sesuai dengan kebutuhan user yang telah dianalisis sebelumnya. Berikut adalah fitur-fiturnya. Yang pertama, login. Login merupakan pintu masuk bagi user untuk mengakses sistem dengan memasukkan username dan password untuk mendapatkan hak akses. Yang kedua, master. Master untuk menampilkan data yang sudah terinput. Yang ketiga, edit. Edit untuk mengedit data yang sudah tersimpan sebelumnya untuk dilakukan pembaharuan data. Yang keempat, tambah data. User bisa menambahkan data dan jumlah yang ingin dimasukkan sesuai kebutuhan. Yang kelima, hapus. Hapus untuk menghapus data yang sudah tersimpan sebelumnya. Database. Database atau basis data merupakan salah satu komponen yang paling penting di dalam suatu sistem informasi, karena database merupakan dasar dalam menyediakan informasi bagi pemakainya. Pembuatan aplikasi database pengarsipan surat menyurat universitas dalam pengimplementasinya membutuhkan beberapa tahapan agar bisa digunakan dalam sebuah aplikasi atau web, yaitu mulai dari pembuatan database dan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan tabel-tabel yang terdapat di dalam database tersebut. Berikut adalah struktur tabel database-nya. Yang pertama, tabel login user. Tabel login merupakan tabel yang digunakan untuk penyimpanan semua data user dan password dari masing-masing user. Yang kedua, surat. Tabel surat merupakan tabel yang berhubungan dengan segala jenis surat yang akan dikeluarkan oleh bagian tata usaha universitas. Yang ketiga, kode surat. Tabel kode surat yaitu tabel yang berkaitan dengan kode surat prodi yang membedakan antara hubungan surat. Surat masuk. Surat masuk merupakan tabel yang berkaitan dengan segala surat masuk di universitas tersebut. Surat keluar. Surat keluar yakni semua yang berkaitan dengan surat yang dikeluarkan oleh jurusan, misalnya jurusan teknik informatika. Posisi surat yakni diposisikan surat yang telah masuk di universitas
dan diteruskan kepada setiap dosen universitas atau hanya sebagai tembusan. List surat. List surat yaitu tabel yang berkaitan dengan semua hasil ketikan untuk surat keluar di universitas. Data prodi. Prodi merupakan tabel yang berkaitan dengan penataan nomor prodi, data prodi sehingga nomor surat masuk dan keluar pada prodi tersebut tertata dengan baik. Pendaftaran. Pendaftaran merupakan tabel yang berkaitan dengan data mahasiswa untuk permintaan pembuatan surat kepada pihak pengajaran seperti surat aktif kuliah, surat cuti kuliah, surat kerja praktek atau KP, surat penelitian, dan lain-lain. Yang terakhir, biodata user. Biodata user merupakan tabel yang berkaitan dengan biodata dosen dan karyawan. Hal ini diperlukan untuk mempermudah dalam memposisikan user untuk surat masuk. Berikut adalah contoh tampilan menu user, menu utilitas dengan saya memilih user. Ini adalah contoh tampilan inputnya yang terdiri dari NIP dosen, user, password, prodi, dan jabatan. Dan ini dimasukkan datanya, lalu disimpan dan mengeluarkan output. Berikut adalah contoh tampilan user output. Begini tampilannya. Nanti kalau misalnya ada data, misalnya yang di prodi salah, bisa diedit. Jika kalau salah semua bisa dihapus atau diedit dan lain-lain begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.